Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa episode kita bahas bahwa hubungan kita dengan Allah, ingatan kita pada Allah, itu menjadi kunci untuk kita selalu waspada. Dan kewaspadaan itu lewat puasa. Kita latih lewat puasa. Karena kita tidak lagi dikendalikan oleh yang fisik, yang sosial, tapi kita mencoba mengendalikan diri kita sendiri lewat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi merdeka dari penjajahan fisik kita sendiri, jasad kita sendiri, dari penjajahan lingkungan sosial kita sendiri, untuk menemukan kemerdekaan lewat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita temukan dengan tekad yang kuat, dengan terus-menerus menjaga istiqamah, selalu berada di track jalur yang benar, dan kita yakini tidak berbelok-belok. Kalau ada belokan kita, karena manusia banyak godaan, kadang-kadang terbelok, kembali taubat, kembali titik balik terus, dan selalu berada dalam tobat-tobat. Padahal secara konsep pun, apapun tingkatnya, orang selalu dalam keadaan tobat. Contoh paling sederhana, anak TK pengetahuannya terbatas. Ketika dia naik SD, banyak pengetahuan ini menjadi tidak berguna dan salah di tingkat SD. Terusnya tingkat awam, orang makan bisa bebas. Tingkat khos, orang makan sudah harus membatasi makanannya. Tingkat khosul khos artinya tinggi lagi. Orang sudah, yang halal pun dia haramkan sebagian. Jadi ada tingkatan-tingkatan, dan orang harus ketika naik ke tingkatan-tingkatan itu, dia harus mencoba membatasi lebih ketat lagi. Itu namanya taubat, bahwa yang kemarin saya salah itu. Bagi dia di tingkat yang lanjutnya, yang masa lalu itu menjadi tidak tepat lagi untuk, bukan salah, tidak tepat untuk dilakukan di tingkat dia sekarang. Seorang yang misalnya rakyat biasa menjadi lurah, tingkah lakunya harus berubah sesuai dengan lurah, bukan berubah menjadi sombong, tapi bahwa dia bukan lagi kepala keluarga yang hanya kepentingan keluarga, tapi kepentingan satu kelurahan. Ketika dia menjadi bupati, dia harus melepaskan individunya sebagai warga, tapi sebagai bentuk amanat seluruh masyarakat di kabupatennya, dan seterusnya, sampai dengan presiden. Dari titik itu kita tahu bahwa kita berkembang terus-menerus, dan ketika berkembang kita harus menemukan peran baru, artinya peran lama kita tinggalkan. Ada taubat terus-menerus, artinya titik balik. Yang pengetahuan di tingkat itu, di tingkat ini tidak lagi bisa dipraktekkan di tingkat yang lanjut. Pengetahuan kita di tingkat SD tidak lagi berguna di tingkat lanjutnya. Artinya tidak bisa kita praktekkan karena itu sangat elementer. Walaupun tetap ada yang tetap bisa satu kelanjutan, tapi ada titik-titik yang terus berkembang. Itu perjalanan kita dari masjid ke masjid. Isra yang kemudian bisa membuat kita mi'raj, terus-menerus mengabadikan semua perjalanan ini dari pengabadian di masjid, pengabadian kita mencari bahan, abadikan terus-menerus. Itu mi'raj kita. Dan mi'raj nanti berkaitan dengan nuzul. Kalau di Rasulullah ada peristiwa nuzul Quran, turunnya Quran. Perjalanan Rasulullah itu kemudian menurunkan sebelum, jadi kita harus belajar bagaimana Rasulullah mulai dari jadi siddiq, belum jadi rasul. Dia jujur pada dirinya sendiri. Ketika berhubungan dengan sosial, dia menjadi amanah. Siddiq itu kemudian
mensublimasi jadi amanah, sidik dan amanah. Belum, karena selama hidup itu sampai umur 40 beliau bisa menjaga itu, muncul wahyu itu, nuzulul Quran, turun. Istiqomah kita, tekad kuat kita akan menemukan petunjuk itu langsung dari Allah. Apakah itu bisa kita alami? Ya, bimbingan Allah itu tidak pernah berhenti dari dunia diciptakan sampai dunia kiamat. Satu syaratnya, kita bergabung ke sana atau memilih jalan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.